Oke, gimana kabar? Sehat, Pak. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Siapa yang bisa dalam doa? Saya, Pak. Ya, disilakan. Doa dimulai. Bapa yang berkata dalam kerja surga, terima kasih atas pertolongan Engkau. Dari rumah hingga sampai di tempat ini, Engkau telah menolong dan menyertai kami. Inilah doa anakku Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita mewujudkan rasa cinta tanah air kita melalui menyanyikan lagu kebangsaan nasional. Nah, siapa yang bisa memimpin kita dalam lagu nasional? Saya, Pak. Ya, disilakan. Sabang sampai Merauke. 3. Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Dan sebelumnya kita mengabsen dulu. Dengarkan namanya ya. Iya, Pak. Adam Wisdom. Ada Pak. Adam Wisdom Daily. Ada Pak. Terima kasih. Kita hadir semua ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih nak. Oke, materi kita untuk hari ini yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sebelum saya lanjutkan materi kita, saya tanya, apa yang merupakan materi kita pada minggu yang lalu? Siapa yang bisa lihat? Saya, Pak. Silakan. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, betul sekali. Berarti anak kami betul-betul sudah belajar di rumah. Tepuk tangan. Materi kita untuk hari ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang merupakan indikator pembelajaran adalah mendeskripsikan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berikut tujuan pembelajaran. Yang pertama, menunjukkan rasa syukur atas makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan makna alinea yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Pada saat kita mempelajari materi ini, siswa diharapkan mengutamakan sikap disiplin setiap saat, dan manfaatnya bagi peserta didik adalah untuk mencapai cita-citanya untuk masa depan. Sudah paham? Sudah, Pak. Oke, silakan Anda pahami isi teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di sini nanti saya ada gambar. Gambar ini adalah ini hubungannya pada alinea pertama. Gambar kedua, ini adalah hubungannya dengan alinea kedua. Kemudian silakan Anda memahami isi makna alinea pembukaan 45 dan hubungkan dengan gambar-gambar yang telah saya tayangkan tadi. Bisa? Bisa, Pak. Setelah itu nanti pertanyaan ada 4. Pertanyaan yang 1, silakan tulis apa yang kalian pahami pada saat membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan apa hubungannya dengan gambar tadi. Nomor 2, bandingkanlah makna setiap alinea pembukaan. Yang ketiga, apakah yang merupakan perbedaan makna setiap alinea. Yang terakhir, apa yang merupakan tujuan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sudah? Sudah, Pak. Ya,
saya kasih waktu mengerjakan ada 5 menit. Nih, silakan. Mana pulpen menunggu? Nggak ada. Nah ini, pakai dulu pulpen Bapak. Kembalikan nanti ya. Iya, Pak. Nah, Bapak kembali tayangkan ya. Iya, Pak. Dasar tahun 1945. Nah, ini biar Anda bisa memahami, memudahkan untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi. Bisa baca? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Sudah siap? Sudah, Pak. Oke, kita mulai ya. Iya. Pertanyaan saya tadi, apa yang kalian pahami pada saat membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan apa hubungannya dengan gambar yang telah saya tayangkan lagi? Siapa yang sudah siap? Uji tangan. Saya, Pak. Oke, silakan berdiri bacakan. Yang saya pahami dari teks pembukaan Undang Dasar serta gambar di atas adalah kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. 2. Kemerdekaan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 3. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Pertanyaan yang berikut. Apa yang merupakan tujuan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Siapa yang sudah siap? Saya, Pak. Betul? Betul. Sudah siap? Siap. Bisa dibacakan? Bisa. Silakan. Yang merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan gambar di atas adalah 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Menunjukkan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Bapak sangat bangga dengan Anda ya. Bapak tidak sia-sia untuk hari ini. Kalau bolehlah, tingkatkan belajarnya di rumah. Bisa? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Tadi ada yang menjawab. Alinea pertama ini adalah ada dalil subjektif dan ada dalil objektif. Nah, dalil objektif di sini sesuai dengan yang tampil di atas bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Artinya, penjajahan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang kedua adalah subjektif. Ini adalah aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, itu dia, itu di atas. Artinya, meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajah dalam segala bentuknya. Mereka ingin berjuang. Berjuang apa? Melawan musuh agar mereka bebas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Yang berikut, tadi ada yang menjawab bahwa ketajaman penilaian bangsa Indonesia itu sudah tepat. Nah, diantaranya di sini pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Nah, maksudnya itu apa? Komitmen bangsa Indonesia sudah terwujud. Apa itu? Meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia meraih kemerdekaan bukan hadiah dari negara lain, tapi berdasarkan perjuangan. Yang kedua adalah momen yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Nah, ini dia. Yang kedua ini. Ketika kita lihat tadi gambar, ada yang sedang membacakan sebuah surat, ya kan? Iya. Nah, itu namanya memproklamasikan kemerdekaan. Memberitakan ke seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Sudah terlepas dari tangan penjajah. Yang berikut, kemerdekaan harus harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, artinya di sini adalah
ketika kita meraih kemerdekaan, kita harus berdaulat, adil, makmur. Artinya masyarakatnya harus adil. Jangan saling membedakan. Berikut, alinea yang ketiga. Alinea ketiga di sini itu di atas. Maknanya ketiga ini merupakan motivasi spiritual, perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia, mereka yakin dan percaya itu adalah merupakan anugerah Tuhan. Berikutnya adalah membuat motivasi diri dan material. Nah, ini di atas. Nah, keinginan luhur bangsa Indonesia supaya berkehidupan yang bebas. Nah, artinya setelah kita merdeka bisa menentukan nasib kita sendiri. Ini yang terakhir, ini yang keempat. Ini adalah memuat prinsip-prinsip tujuan negara yang diwujudkan oleh pemerintah, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Berarti inilah tujuan negara kita. Negara harus merdeka. Masyarakatnya harus maju. Nah, itu. Berikut yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, batang tubuh atau pasal-pasal. Nah, artinya di sini Bu, yang di atas itu, ketika pemerintah menjalankan roda pemerintahan, siapapun dia, mau dari politik apapun dia, tapi dia harus berdasarkan dengan peraturan, berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang berikut adalah bentuk negara, yaitu republik. Artinya di sini pemerintahannya adalah dipilih oleh rakyat. Yang terakhir adalah dasar negara kita adalah Pancasila. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, silakan. Pertanyaan saya adalah apa yang dimaksud dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Oke, terima kasih. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Siapa yang kira-kira bisa jawab? Saya Pak. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Calan. Baik, langsung saja yang menjadi jawabannya adalah pembukaan UUD tahun 1945 adalah merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 bersama batang tubuhnya. Karena pembukaan UUD tahun 1945 terdiri dari 4 alinea yang memuat tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit lagi ya. Iya, Pak. Di sini Bapak telah membuat lembar kertas siswa. Nanti ini dikerjakan di rumah. Berkelompok. Bisa? Bisa, Pak. Apakah Anda sudah membentuk kelompok? Sudah, Pak. Kelompok 1? Mana orangnya? Ini, Pak. Ya, siapa ketuanya? Oh, ini tanggung jawabnya. Kelompok kedua, siapa? Ini Pak. Mana orangnya? Ketua? Oke, tanggung jawabnya ya. Kelompok 3. Ini Pak. Semangat sekali ya. Kelompok 4. Ini Pak. Oke lah, ketuanya ini ya. Iya Ya. Pak. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mengakhiri materi kita, sebagai kesimpulan materi kita untuk hari ini, saya tanya dulu, siapa yang sudah menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Ya Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyimpulkan materi pelajaran hari ini. Oke, silakan Nak. Adalah 1. Alinea pertama, pernyataan kemerdekaan sebagai hak semua bangsa di dunia. Kedua, alinea kedua, pertanyaan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Ketiga, alinea ketiga, pertanyaan kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat, pernyataan pemerintah negara Indonesia untuk menyertakan tujuan negara berdasarkan asas politik kedaulatan rakyat dengan bentuk negara Republik Indonesia dan dasar negara Pancasila. Sekian.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Yang terakhir, karena materi kita sudah siap, terlebih dahulu kita berdoa ya kan? Iya, Pak. Oke, silakan siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya Pak. Ya, silakan. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, demikian materi kita ini Bapak tutup ya. Iya, Pak. Oke, demikian. Selamat siang. Siang.